Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 11, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat. Hari ini kita akan membahas tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum ada 6 macam. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Yang kedua, berdasarkan sumber. Yang ketiga, berdasarkan isi. Yang keempat, berdasarkan tempat berlakunya. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankan. Dan terakhir, berdasarkan masa berlakunya. Sekarang kita akan bahas macam-macam penggolongan hukum tersebut satu per satu. Nah, sekarang kita akan bahas jenis penggolongan hukum. Yang pertama, berdasarkan sumber. Ada 3 macam. Satu, yaitu undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang adalah hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Hukum adat, yaitu hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan. Misalnya, hukum adat. 3. Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Misalnya adalah perjanjian internasional. Kemudian jenis penggolongan hukum dilihat berdasarkan bentuk. Ada 2 macam. Satu adalah hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam peraturan negara. Contohnya kalau di Indonesia adalah KUHP. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan dalam masyarakat. Contohnya adalah hukum adat. Kemudian, jenis penggolongan hukum dilihat dari berdasarkan isi. Ada 2 juga. Yang pertama adalah hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya hukum pidana. 2. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan hal yang lain. Contohnya hukum perdata. Kemudian, penggolongan hukum dilihat dari berdasarkan tempat berlakunya. Ada 2 macam. Yang pertama adalah hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Contohnya hukum Indonesia. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan 2 negara atau lebih. Contohnya adalah perjanjian internasional. Kemudian, jenis penggolongan hukum dilihat berdasarkan cara mempertahankannya. Ada 2. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan penguasa negara. Contohnya KUHP. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum. Contohnya hukum acara pidana. Terakhir, jenis penggolongan hukum dilihat dari berdasarkan masa berlakunya. Ada 3. Yang pertama yaitu hukum positif, atau biasa dikenal dengan ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Contoh hukum pidana. Yang kedua, hukum yang akan datang, atau dikenal dengan ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya RUU, Rancangan Undang-Undang. 3. Hukum universal
atau hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku tanpa mengenal batas dan ruang. Contohnya adalah piagam PBB yang berlaku secara universal. Nah, itu adalah beberapa jenis penggolongan hukum. Sekarang kita akan membahas tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. 3. Peraturan pemerintah atau PP. 4. Peraturan Presiden atau Perpres. 5. Peraturan daerah. Nah, untuk peraturan daerah terbagi 3. Yang pertama, untuk peraturan daerah provinsi, maka dibuat oleh DPRD bersama gubernur. Untuk peraturan daerah kabupaten atau kota, maka dibuat oleh DPRD Kabupaten atau DPRD Kota bersama Bupati atau Wali Kota. 3. Peraturan desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama Kepala Desa. Terakhir, kita akan membahas sumber hukum. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, perjanjian antar negara atau traktat. 4. Jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu. 5. Doktrin atau pendapat ahli hukum. Nah, itulah penjelasan materi tentang penggolongan hukum. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.